Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Bina Budi Pangestu dengan NIM D104121046. Nah, di video ini saya ingin membahas tentang aplikasi Figma dengan mengambil studi kasus aplikasi software as a service. Nah, video ini saya kerjakan untuk mengampu tugas dari mata kuliah komputasi awan. Oke, baik. Jadi, apa sih Figma itu sendiri? Nah, Figma itu adalah sebuah aplikasi desain terbuka atau UI UX dan prototyping yang sepenuhnya berjalan di sebuah browser berbasis website. Nah, mengapa dikategorikan sebagai software as a service? Karena pengguna tidak perlu lagi menginstal software. Semua data itu disimpan di cloud dan aplikasi dikelola sepenuhnya oleh Figma. Cukup buka browser, login, dan langsung bisa desain. Nah, masalah yang dipecahkan oleh aplikasi ini yaitu mengatasi hambatan dalam kolaborasi antar tim desain, menghilangkan masalah versi file, dan membuat desain lebih mudah diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Oke, nah untuk fitur unggulannya sendiri yaitu tentunya adalah kolaborasi real time. Jadi ini fitur yang paling kuat. Beberapa desainer, developer, dan manajer produk bisa melihat dan mengedit satu file desain secara bersamaan. Khusus setiap orang terlihat seperti Google Docs. Ada juga fitur cloud storage dan version history. Nah, ini maksudnya semua file desain itu tersimpan aman di cloud. Figma secara otomatis menyimpan riwayat versi hingga kita bisa dengan mudah kembali ke versi desain sebelumnya tanpa perlu menyimpan file secara manual. Nah, juga ada juga cross-platform accessibility. Nah, ini karena berbasis web, Figma itu bisa diakses dari sistem operasi apapun, baik itu Windows, Mac OS, maupun Linux hanya dengan mengakses browser. Nah, untuk cara cara kerja Figma-nya sendiri, yaitu di sini yang pertama kali pengguna itu uh, atau user dapat mengakses Figma.com melalui browser di laptop atau komputer. Selanjutnya melalui aplikasi web atau klien untuk klien set. Nah, ini sebagai antarmuka Figma yang kita lihat di browser dimuat. Selanjutnya ada di bagian server cloud Figma, yaitu bagian backend-nya. Nah, ini merupakan semua otak dari aplikasi itu ada di sini. Saat kita menggambar kotak atau memindahkan tombol, perintah itu dikirim ke server Figma. Selanjutnya ada juga real-time scene engine. Nah, di sini itu server memproses perubahan dan mengirimkannya kembali ke semua pengguna yang sedang membuka file yang sama secara instan. Dan terakhir ada database cloud. Nah, file desain, aset gambar, dan riwayat versi disimpan. Riwayat versi itu disimpan secara permanen di database cloud. Nah, untuk penggunanya sendiri, siapa sih penggunanya dan ada juga contoh kasus di sini. Nah, untuk target pengguna itu di sini tentunya ada UI UX designer yaitu pengguna utama untuk merancang tampilan aplikasi website. Dan juga developer atau programmer ini untuk melihat spesifikasi desain, ukuran warna, jarak, dan mengekspor berbagai aset yang diperlukan. Ada juga product manager. Nah, ini biasanya untuk memberikan feedback, melihat progres, dan memahami alur produk. Dan ada juga marketing team untuk membuat desain materi promosi sederhana. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri, misalkan ada sebuah startup teknologi yang merancang aplikasi mobile dari awal hingga akhir di Figma. Nah, untuk para pengguna ini kan bisa berkolaborasi seperti ini dapat melibatkan tim desainnya, developer, dan CEO dalam satu file yang mereka akses di Figma yang sama. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan sendiri, yang pertama untuk kelebihannya di sini tentunya adalah kolaborasi terbaik. Nah, tidak ada platform lain yang menandingi kolaborasi real time di Figma. Ada juga akses universal. Nah, ini bisa diakses dari mana saja, hanya butuh browser dan internet. Dan gratis untuk memulai. Ada paket gratis yang sangat mumpuni untuk individu dan tim kecil. Dan juga ekosistem plugin yang bisa menambah banyak fungsionalitas. Dan tentunya juga ada kekurangan di aplikasi Figma yaitu sangat bergantung pada internet. Nah, karena ini tidak bisa bekerja secara offline, ada juga sama pada file besar. Nah, ini bisa menjadi lambat jika mengerjakan file desain yang sangat kompleks.
Dan juga Figma ini bukan untuk desain grafis yang berat, jadi kurang cocok untuk manipulasi foto atau ilustrasi vektor yang sangat kompleks dibandingkan seperti di Adobe Photoshop atau Illustrator. Nah, ini contoh saya demo sebentar untuk penggunaan aplikasi Figma-nya. Nah, jadi pengguna bisa saja mengakses langsung figma.com. Ini contoh saya udah pernah menggunakan Figma, jadi langsung ke halaman utamanya dengan contoh berbagai proyek yang sudah pernah dikerjakan. Nah, kalau ingin membuat proyek baru, misalnya di sini saya ke pilih ke desain ini, plus desain, maka dia otomatis untuk membuat proyek baru. Nah, oke, jadi di halaman ini ada berbagai tools yang biasa sering digunakan. Seperti awalnya pengguna itu biasa membuat suatu apa namanya frame-nya terlebih dahulu dengan ukuran berbagai jenis ukuran. Nah, ada ukuran mobile, ada ukuran desktop dan lain-lain. Ini contohnya saya menggunakan desktop seperti ini. Dan toolsnya ada tools-tools dasar yang lain seperti rectangle, pen, text dan lain-lain. Nah, untuk fitur utama sendiri yaitu di pengguna itu dapat berkolaborasi dengan cara mengklik share dan menambahkan apa anggota-anggota yang ingin berpartisipasi di proyek ini. Oke, mungkin itu saja. Saya lanjut ke kesimpulan. Oke, jadi untuk kesimpulannya itu Figma adalah contoh sempurna dari kekuatan model software as a service dalam dunia kreatif. Jadi dengan memanfaatkan cloud, Figma itu berhasil meruntuhkan batasan perangkat dan lokasi. Ini menjadikan proses desain lebih efisien, transparan, dan kolaboratif. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.